Pisahan antara Polri dan TNI bukan hanya sekedar berbicara administratif, akan tetapi orientasinya itu lebih kepada hukum, supremasi sipil, dan Polri tidak bisa diintervensi. Kita ketahui Polri memiliki tugas spesifik dalam menjaga keamanan, ketertiban Kamtibnas, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa Polri adalah alat negara dalam menjaga keamanan di dalam negeri. Justru sebaliknya, TNI yang mempunyai peranan strategis dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga integritas wilayah, menghadapi ancaman dari luar. Tentunya dengan dua tugas yang berbeda ini akan menjadi tugas yang sangat berat apabila ini digabungkan. Tentunya subordinasi Polri kepada TNI itu adalah kemunduran demokrasi. Polri sejak dipisahkan dari APRI melalui TAP MPR nomor 6 garing MPR garing 2000 dan ketetapan MPR nomor 7 garing 2000, Polri telah menunjukkan dedikasinya, menunjukkan kinerjanya dalam memberantas kejahatan terorisme, memberantas kejahatan cyber, dan melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia dalam keamanan. Jadi Bung Mitra, kita jangan main-main di sini gitu loh. Artinya apa? Jangan kita membuat isu-isu yang ketentraman masyarakat kita ini sudah tenang, sudah aman, sudah nyaman. Ada lagi saya dengar ini istilah parcok gitu loh. Parcok apa? Partai Coklat katanya Partai coklat Bang. gitu. Pilkada, Tidak ada Bang. kita lihat di database KPU yang menyebutkan di situ partai coklat. Jadi janganlah buat apa isu-isu politis. Makanya saya dari dulu kurang percaya sama orang-orang politik ini gitu loh. Waduh, karena ada Bung kebanyakan Ruhut loh di sini, Bang. janji-janji bohong gitu. Hati-hati juga nih Bang. Ada Bung Ruhut Itu kita aja. tanya dulu. Jadi artinya para politisi-polisi ini saya tolonglah. Tolong bantu Bapak Kapolri, bantu Bapak Prabowo. Jangan buat isu-isu yang seolah-olah nanti akan menjatuhkan harkat dan martabat Bapak Prabowo juga, yang seolah Pak Prabowo ingin mencanangkan ini padahal tidak ada. Kita kaitan konfirmasi dengan kalau TNI gitu, juga Bung seperti itu. Ruhut. Jangan membuat isu-isu bohong katanya Bang. Ini merupakan alat negara loh untuk menjaga keamanan. Terima kasih ya, anak muda mesti begitu ngomongnya. Bukan masalah muda kenyataannya Bang. Anak muda. Jadi Gitu loh. catat ya, yang pertama ngomong ini Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Pak Prabowo. Beliau yang mengatakan keresahan bukan dari luar, tapi keresahan terjadi di dalam. Hari ini saja rame di TV, seorang oknum polisi membunuh ibunya. Enggak ada kaitannya Ya, dengan itu. kamu tenang dong, tenang, jangan marah aku. Enggak, itu oknum, ya, bos. Itu bos. oknum, jangan sebutkan Bos, institusinya. dengar dulu bos. Begini, ada seorang di rumah itu yang melakukan kejahatan, justru satu rumah itu kita cap penjahat gitu. Enggak bisa, bos. Kalau oknum tetap oknum. Bang Pitra, kita kasih kesempatan Bang Ruhut dulu ya, Bang Pitra ya. Bang Ruhut lanjut. Ya, tolong jangan dipotong ya.
Kau Iya. dari tadi cuap-cuap, aku diem aja. Iya, namanya Tapi diskusi. Ini kan ngerti kita anak muda, diskusi. itu bukan Bang diskusi. Ruth, Itu namanya debat kusir. bukan debat kusir. Nah, Saya itu juga agar tidak terjadi debat kusir. Oke, Bukan, aku sekarang kita lagi berikan bicara. kesempatan dulu ya. Yang menggiringkan Ya, aku sesuatu bicara, hal kau itu. potong-potong. Kasihan nih Bapak Kapolri diskusi Ah, sudah kita dengarkan berdarah-darah. dulu. Bang Pitra ditahan dulu, Bang Pitra. Bang Pitra ditahan dulu, Bang Pitra. Diskusi ini bisa marah. Supaya masuk ke substansinya bergiliran Gitu loh. loh, Tahan Bapak dulu ya. Bang, silakan Bung Nanti Ruth. Bang Pitra membantah, silakan. Bang Ruth. hati-hati bicara, rakyat menilai. Jangan nanti, tong kosong nyaring bunyinya. Hati-hati, waspada, waspada, waspadalah. Pertama yang melontarkan ini, yang sangat saya hormati, Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo. Karena melihat ramenya kisru di intern kepolisian. Apa mau saya kembalikan lagi? Pak Prabowo yang ngomong, mudah-mudahan dia nonton. Kalimatnya yang mana ya, Bang Ruth? Ingatkan publik kembali, Bang. Bagian kalimat yang mana yang diucapkan Iya, kalau oleh... begini terus polisi, ya nanti saya kembalikan lagi. Itu jelas kok. Termasuk TV One juga masuk kok. Ya, jadi hati-hati. Polisi, istilah saya, dikedepankan. Saya ini lawyer yang sudah hampir 50 tahun. Saya ikut membidani polisi lepas dari ABRI pada waktu itu yang sekarang TNI. Saya lawyer Dibio Widodo. Ini terjadi di kala beliau menjadi Kapolri. Harus diingat, beliau ajudan Pak Harto. Anda menyinggung sahabat saya Sigit, beliau ajudan Pak Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum, bersyukurlah kalau menjadi ajudan akan menjadi Kapolri. Karena itu Pak Rikuwanto nggak jadi Kapolri, kan begitu. Sahabat saya nih Pak Rikuwanto, teman saya satu dunia persilatan. Beliau di Komisi 3, di tempat saya dulu. Jadi saya ingin mengatakan gini adikku sayang, biar nggak usah motong-motong. Jalan masih panjang. Tapi yang rame ini memang dituntut kewibawaan sahabat saya, Listio Sigit Prabowo. Dia sahabat saya. Saya sama dia sama-sama orang di lingkungan pada waktu itu Pak Joko Widodo. Ya, kita sama-sama. Disinilah saya mohon wahai polisi yang lagi rame-rame seperti peristiwa Sambo, seperti peristiwa-peristiwa lainnya, jagalah. Sudah kerja keras Pak Sigit untuk mengangkat marwah kepolisian. Jadi kalau dari luar enggak kok. Tapi ingat, Presiden Republik Indonesia ke-8 dan semua presiden mempunyai hak prerogatif. Ngotot pun tahu, kalau sudah Pak Prabowo mengatakan keinginan dia, tunduk, kita harus dukung. Saya PDI Perjuangan, kami diajari Ibu Mega tegak lurus, loyal kepada pimpinan. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabatku. Terima kasih. Masih belum terjawab, Bang Ruth. Sekali lagi masih belum terjawab kenapa itu sampai terlontar dari mulutnya politisi PDI Perjuangan, sahabat Anda juga, Deddy Sitorus. Apakah memang ada indikasi ketika kemarin Pilkada 2024 itu ada penggerakan aparat? Pemicunya apa, Bang? Pemicunya apa, Bang Ruth? Terima kasih pertanyaan ini. Ya namanya riak-riak gelombang samudra kehidupan, ada saja. Ya, tapi ya saya sepakat itu masih dilakukan oleh oknum. Ya, karena saya dapat tugas di Kalimantan Tengah, Pak Rikuwanto tahu itu, sahabat saya. Ya, di sana saya terima kasih dengan Kapolda, polisinya, dan kebetulan yang kami dukung menang dalam pilkada. Tapi memang yang lagi rame ini kan kebetulan katanya sudah di TO. Kebetulan aku bersyukur aku dapat tugas Kalimantan Tengah. Kalau aku dapat tugas di Sumut, pening juga aku tante. Kan itu masalahnya. Jadi yang ingin aku katakan ini kan rame. Jadi Ya. benar karena alasan itu yang dituding-tuding parcok-parcok itu betul karena itu? Kalau saya lihat ya, saya masih melihat ini oknum.
Tapi percayalah, Pak Sigit itu mengangkat marwah daripada kepolisian sangat baik. Ya, tapi ya itu yang saya katakan, saya sedih. Suasana begini, Presiden mengatakan, hei, Oke. kalian yang benar. Ya, tadi saya ingin luruskan, polisi itu Kamtibmas. Tadi kan Anda bilang sebagai pengamanan, itu urusan TNI. Itu alat negara. Tenang, tadi kan Alat aku negara. Baca Enggak, Undang-Undang Nomor bukan. 2 tahun Enggak, 2022. Jangan bicara undang-undang. Bukan, Enggak. kita berbicara utang, kita negara hukum. Bukan, dengar dulu bos. Enggak, Ini- bukan. Makanya dengarin yang saya bilang. Enggak. Saya bilang. Enggak, kau tadi ada bilang polisi Ya, pengamanan enggak? polisi itu Ah. selain fungsi pengamanan, keamanan, ketertiban masyarakat, Polisi, melayani, mengayomi. Polisi itu Ya. Kamtibmas. Jadi polisi sesuai Kamtibmas. jadi bahwa Ya, tolong polri ingat. ini adalah Ya. alat negara. Pengamanan dalam itu TNI. menjaga keamanan di Jangan dalam negeri. dicampur baurkan. Baca pasal 5. Ya. Pasal 5 baca Jadi Undang-Undang harus 2 diingat tahun itu, 2002. ya. Biar Ah. ngerti gitu loh. Udah. Jangan ngajari saya, ini namanya menggurui gitu loh. Oh, aku nggak mau ngajari Bukan, ikan begini. berenang. Kita- Kau udah kuanggap Bang, ikan, pintar halo. kau berenang. Bang, kita ini negara hukum. Kalau abang berbicara Sambo itu udah diponis nggak, dihukum nggak? Semua yang melakukan kesalahan itu Kapolri tegas, hukum. Aku mau bilang sama kau. Itu. Kal- Jadi lain ka- cerita kalau kita berbicara gini. ini tidak Kau- ada yang dihukum enggak, dan kal- satu kesalahan gitu. Kalau loh. kau bicara, kita sama-sama lawyer. Enggak, yang pertama Lawyer, tadi belum dijawab dengar tadi, dengar masalah dulu, Suparto dengar tadi. dulu. Lawyer nonton kau ngomong ini, kau bisa kebayang nggak? Kau mendampingi klien, Ya susah. kalau juga mengajari, jangan Iya. mengajari orang. Bukan, jangan kau marah. loh. Jangan. Kalau kau punya opini, sampaikan aja opinimu. Enggak, jangan. Jangan ajari saya. Jangan kau marah-marah. Aku Saya hanya lawyer, bilang, kamu Oke. juga lawyer yang lagi baik, nonton, baik. Kita berbicara Lawyer, sama lawyer. Nggak usah kau yang ajari saya. lagi nonton dua Gitu sisi. loh. Ini lawyer Bang, catatan apa ini? demokrasi, Bang. Catatan demokrasi, Bang. Jangan sampai salah nyebut nama program nih Bang Ruth. Tapi Bapak Kalau inilah efek berbicara kalau lawyer. inilah efek kalau sama-sama Saya lawyer tampil di TV. DPP Kita kembali sesaat lagi perhati. pemirsa, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Pak Rikuanto udah